Anda kembali menyaksikan spesial program Tech and Telco Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia. Dan kita masih akan membahas seperti apa upaya pemerintah dalam membangun kecerdasan digital dan juga disrupsi teknologi untuk kemajuan Indonesia. Dan masih hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Bapak Samuel Abrijani Pangharapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pak Sam, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda menyebutkan ada 3 pilar dari industri, masyarakat, dan juga pemerintah. Tadi industri kurang lebih sudah kita bahas begitu ya. Dan kita masuk ke dalam tadi dari masyarakatnya sendiri, dari SDM-nya sendiri terkait dengan literasi digital juga. Baik untuk industri maupun juga masyarakat umum sebagai pengguna begitu. Seperti apa Anda menilai literasi digital Indonesia? Jadi memang kita lihat sekarang ini posisi Indonesia kalau kita buat indeks 1 sampai 5 itu di angka 3,54 rata-rata dari 4 pilar yang kami lakukan literasi. Digital skill, digital safety, digital culture, and digital ethic. Nah, dari keempat pilar ini memang yang paling rendah adalah digital safety-nya. Dan ini ada terlihat juga dari fenomena banyak sekali masyarakat kita mudah tertipu. Nah, ini yang kita ingin push lebih ini. Target kita di tahun ini akan menitik beratkan pada digital safety. How to become safety when you are online. Nah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan supaya nanti bisa naik. Kalau kita yang lainnya dia sudah rata-rata 3,54, dia cuma 3,12. Saya kan harus naikin kira-kira 50 poin ini. Atau 40 poin supaya dia sama dengan yang lainnya. Kalau itu semua kita pasang nanti kita mendapatkan 4. Kalau 4 itu sudah mulai di atas, sudah good itu. Sekarang ini sedang-sedang aja. Makanya kita tetap, program ini diawali kita prototipenya sudah dari 2017 lah kita melakukan kegiatan ini literasi dengan jumlah yang sangat kecil. Tapi waktu pandemi setelah Pak Jokowi memberikan instruksi percepatan transformasi digital, salah satunya SDM, di mana kalau kita ngomong SDM adalah kesiapan masyarakat terhadap digital itu sendiri. Tanggal 20 Mei 2021 kemarin di-launch oleh Pak Jokowi. Nah itu juga fenomena tuh, yang hadir secara online, kita targetnya 500.000 tuh, tapi yang hadir secara online 358.000. Mencatat rekor Zoom. Wow. Belum lagi kita blok semua TV, karena kita benar-benar ingin ini campaign. Gerakan. Nah, kalau kita bicara literasi sebagai suatu gerakan, pemerintah tidak bisa sendiri. Kita harus mengajak semua stakeholder. Saat ini sudah ada 120 lebih organisasi yang terlibat dalam gerakan nasional literasi digital. Nah, ini yang kita karena tadi literasi tidak bisa stop dan harus selalu bergulir karena selalu ada hal baru yang perlu diberitahukan kepada masyarakat, dan literasi tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Makanya harus ada kontribusi juga dari masyarakat dan industri juga. Karena industri juga, kita libatkan industri. Kenapa? Kalau literasinya berhasil, industri akan memiliki yang namanya smart konsumen. Smart konsumen akan menjadi, mereka bisa meningkatkan bisnisnya lagi kan? Betul. Nah tapi tadi menarik, tadi ada 4 ya Pak ya. Nah salah satu mungkin yang menjadi concern juga Pak bagi anak muda khususnya yang sering scrolling sosial media ini adalah digital ethics juga begitu Pak. Ini penilaiannya seperti apa Pak Sam? Ini menarik sekali. Waktu awal-awal kita melakukan survei memang digital ethicnya rendah. Tapi mungkin karena dia ada correction atau ada kritik lah dari hasil surveinya sebuah institusi, etik kita rendah. Nah ini tapi agak berubah dan ini akan agak naik. Jadi mereka sudah terhadap etiknya juga tahu, karena kalau kita bicara etik kan juga bisa ke kita, orang lain bisa. Apa yang kita perlakukan ke orang lain bisa lakukan ke kita, dan jadi kan tidak kondusif di ruang digitalnya. Nah ini sudah mulai meningkat. Kulturnya pun demikian, sudah mulai meningkat. Skillnya agak lambat, tapi sudah juga ada peningkatan. Yang tadi yang saya katakan, yang kami khawatir adalah tentang safety-nya. Karena masyarakat kita ini masyarakat trust. Padahal di ruang digital, kuncinya kamu nggak boleh trust. Sampai sumbernya kamu bisa percaya. Jadi harus lebih berhati-hati justru ya Pak ya? Harus hati-hati malahan. Tidak ada yang bisa kamu trust sampai sumbernya siapa. Contohnya CNBC, oke berarti trust. Karena sudah membangun trust itu. Sumber itu sangat penting dalam dunia digital. Karena setiap orang bisa mengaku siapa saja. Betul. Nah itu yang harus hati-hati, harus cermat, melihat. Kadang-kadang phishing aja itu kita satu titik aja kita udah merubah. Jadi kalau kita nggak hati-hati, nah ini memang kita harus nikatkan dengan literasi.
Ya, betul. Literasi. Karena ketika konversi dari konvensional ke digital ini Ya. juga ada rules-nya juga yang berubah begitu ya Pak. Kalau Benar. tadi berbicara media Ya. begitu kan, kalau kita juga pasti tentu diawasi begitu. Nah kemudian di satu sisi tadi kalau kita berbicara terkait dengan literasi masyarakat. Nah salah satu tantangan utama juga Pak ini adalah konektivitas. Kita ketahui bahwa dari pemerintah sendiri juga effortnya juga sudah luar biasa untuk meningkatkan jaringan ataupun juga konektivitas untuk di Indonesia. Tetapi kendala utamanya juga adalah kalau kita lihat landscape Indonesia ya Pak. Ini juga menjadi salah satu tantangan utama. Tapi tentu ini tantangan yang harus diselesaikan Pak Sam. Seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat memang ya, kalau pemerintah sudah memutuskan tanggung jawab untuk menggelar infrastruktur digital ini kan kepada private sector. Akan diterbitkannya lah banyak izin, ada Telkomsel, ada Excel, ada Indosat dan lain-lain sebagainya. Nah ini untuk menyelesaikan. Tapi kita tahu bisnis akan melihat kalau di daerah itu tidak visible secara bisnis, dia nggak akan bangun. Disitulah pemerintah perlu masuk. Nah, perlulah program-program tadi pembangunan di daerah-daerah yang tidak secara ekonomi itu visible. Sampai ya juga pemerintah sekarang kan sudah menyiapkan tadi ya, ada program-program di daerah-daerah 3T dan juga sekarang sedang memesan satelit. Karena tadi landscape kita itu sangat menantang. Kita bukan negara kontinental, pulauan kita pun banyak sekali dan di medannya itu sendiri untuk memasang itu. Makanya pemerintah menyiapkan satelit. Nah satelitnya bukan hanya satu, satelit namanya nanti itu untuk apa? BTS-nya kita taruh di angkasa supaya lebih bisa ini kan. Kalau nggak harus masang di gunung, harus masang alat yang besar. Dengan adanya satelit di atas, alat-alat kecil bisa dipasang di rumah-rumah, di puskesmas, di kelurahan. Jadi lebih mudah konektivitas disebarkan. Ini yang kita lagi siapkan. Tapi kan untuk meluncurkan sebuah satelit kan perlu suatu pembangunan. Ini sedang dipesan. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi strategi dari pemerintah untuk konektivitas begitu kan. Tapi tadi Anda juga menyebutkan kita kembali lagi Pak Sam ke tadi literasi digital, kemudian juga seperti apa upaya meningkatkan literasi digital dari masyarakat. Tadi perannya tidak hanya dari masyarakat saja, kemudian industri juga dan dari pemerintah juga begitu Pak. Tapi kalau dari pemerintah sendiri terkait dengan hal ini seperti apa? Nah, kalau dari pemerintah sendiri, jadi kan pemerintah pun harus bertransformasi kan. Betul. Ya kan, tadi kita lihat kita menyiapkan masyarakatnya, bisnis mah kita buat regulasinya aja. Mereka tahu cara ininya. Cara menyiapkan dirinya. Nah pemerintah bagaimana? Kita juga menyiapkan dari tahun 2018 itu kita sudah menyiapkan. Sebenarnya kalau Indonesia kalau kita trace back lagi 2003 zamannya Bu Mega pun sudah disiapkan namanya transformasi digital pemerintahan. Nah zaman Pak Jokowi ini lebih konkret lagi di 2018 sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mana kita akan melayani masyarakat dengan aplikasi-aplikasi kemudahan digital lah. Nah ini yang kita lagi lakukan. Kita membangun data center untuk persiapan infrastrukturnya, kita meningkatkan SDM, pelatihan-pelatihan di pemerintahannya supaya pemerintahnya juga siap melayani masyarakat di era digital. Kalau masyarakatnya tadi kita sudah literasi, pemerintahnya layannya masih lemot, dibully tuh. Betul. Dan standarnya pun juga harus sama gitu ya Pak. Dia tuh. Wih, pemerintah lemot lah inilah. Gua harus ngantri ya, kayak gitulah. Jadi kita harus tadi derap langkahnya harus bersama masyarakat, bisnis dan pemerintah. Kalau enggak nanti tidak harmonis dalam melakukan transformasi digital. Oke, betul. Nah, tadi kalau berbicara terkait dengan hal itu tadi Anda katakan juga artinya kan standarnya juga harus sama ya Pak Sam ya, begitu kan standar dari yang dirasakan masyarakat melalui mungkin industri, kemudian juga standar yang dialami oleh masyarakat melalui dari pemerintah juga mungkin at least harus paling tidak sama begitu Pak ya standarnya. Karena kalau tidak juga mungkin dari pemerintah juga akan dibully begitu ya Pak Sam ya. Nah, jadi kemudian akhirnya dengan keterbatasan yang ada saat ini, dengan tantangan yang ada saat ini mulai dari konektivitas, kemudian juga mulai dari SDM-nya juga seperti yang tadi Anda sampaikan. Seperti apa langkah dari pemerintah untuk bisa memenuhi standar masyarakat ini, Pak? Jadi tadi saya bilang ini sebenarnya sudah mulai cukup lama. Kita ini sekarang lagi mengkonsolidasi. Kami sudah punya aplikasi banyak sekali, 27.400 dari semua kementerian lembaga dan daerah. Nah ini yang kita mengkonsolidasi supaya menjadi layanannya lebih komprehensif dan juga tidak perlu masyarakat menginstall segitu banyak. Biar nggak pusing juga, pusing juga. Nah itu satu pertama yang kita lakukan. Ya, jadi kita konsolidasi. Jaringannya pun kita lagi mengkonsolidasi. Nanti ada jaringan intra pemerintah.
Kan selama ini kan pemerintah bertemunya di antara pemerintah di ruang publik. Kan harusnya pemerintah ya di ruang pemerintah, itu yang kita siapkan. Jadi tadi di infrastruktur kita siapkan, data centernya, aplikasinya siap, dan SDM-nya. Nah, kita juga ada pelatihan. Jadi kita di Kominfo itu ada Digital Talent Scholarship. Itu ada yang intermediate, tapi juga ada yang high-nya, yaitu C level-nya. Jadi digital leadership-nya, akademi. Jadi Digital Leadership Academy pun bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang internasional. Ada Harvard, ada Tsinghua, banyak sekali yang itu. Ada 6 kalau saya lupa nama-namanya. Karena bukan di bagian saya. Tapi itu yang dilakukan untuk menyiapkan SDM. Nah, jadi kita pemerintah pun harus membenahi diri karena tadi tuntutannya sudah ke arah sana. Betul. Ya, dan tidak mau kompleks. Aplikasi yang segitu banyak, nanti tiap kali mau di satu kementerian, satu aplikasi. Ini kan misalnya layanan pemerintah. Karena sebenarnya layanan pemerintah itu cuma ada 3 kan yang dibutuhkan pemerintah. Untuk melayani masyarakat, untuk layanan bisnis, untuk layanan di antara pemerintah. Betul. Ini Untuk tiga konektivitas jenis layanan sendiri, sebenarnya di dalam pemerintahan ini. Cuma 3 jenis layanan. Di masyarakatnya dari dia lahir sampai meninggal, imunisasi, masuk sekolah, wah semuanya itu. Itu kan jadi satu. Bisnis jadi perizinan apa saja sih yang diperlukan. Nah, dia cuma satu juga. Nah, di antara pemerintah pun harus adanya satu. Apa sih saya urusan di antara pemerintah. Ini yang kami siapkan. Oke, ini possible ya Pak ya untuk konsolidasi ini diterapkan bahkan Harus. termasuk ke daerah-daerah terpencil dan terluar di Indonesia. Iya harus. Tadi konektivitas kan tadi sudah kita akan selesaikan dengan adanya satelit. Nah, satelit itu kan akan melayani juga layanan-layanan pemerintah di seluruh penjuru Indonesia dengan adanya satelit ini. Dirancangnya itu ada 150.000 sekolah, puskesmas, yang nama desa, yang jauh-jauh. Kalau yang di dekat-dekat kota pasti sudah ada layanan telekomunikasinya dengan baik ya. Justru yang kita harusnya target yang di luar-luar tadi. Oke. Untuk roadmap-nya sendiri targetnya Pak untuk tadi berbagai program ini bisa tersinkron ini kapan? Yang ini kalau targetnya sih sebenarnya harus sudah bisa ini sebelum Pak Jokowi selesai ini semua paling tidak portfolionya prototipenya semua sudah jalan. Kita sudah lakukan sebenarnya untuk bisnis mamanya. Kan sudah satu pintu, OSS. Single Online Submission. Nah, ini sekarang juga yang lainnya. Kita model kayak gitu. Jadi yang harus pusing itu harusnya pemerintah. Pemerintah yang berkonsolidasi di antara pemerintahnya. Masyarakat cuma satu. Emang dengan OSS itu tidak di belakang tidak ada koordinasi. Ada koordinasi karena itu kan ujung tombaknya di depannya BKPM, tapi di belakangnya urusannya Kominfo ke Kominfo, urusan perdagangan ke perdagangan. Ini ada konsolidasi di belakangnya. Dan ada mappingnya juga ya seperti apa ya, di balik layarnya ya. Benar, tapi masyarakat cuma tahu satu kan. Itu harapannya gitu. Jadi kemudian isi bisnisnya itu juga akan meningkat indeksnya. Betul. Dan ini juga sebetulnya sangat dinanti-nanti sih Pak, karena sebagai masyarakat juga merasakan. Iya, pusing kan. Ke Jakarta punya sendiri, nanti pergi kemana lagi punya sendiri. Betul. Nah, baik. Nah, tadi selain berbicara itu yang baru-baru ini juga mungkin ramai diperbincangkan adalah terkait dengan UU PDP sendiri begitu kan. Ini juga berkaitan dengan keamanan data di tanah air, which is tadi Anda sampaikan Pak Sam, kalau literasi security ya, keamanan ini juga masih menjadi tantangan utama. Seperti apa dari penerapan UU PDP ini Anda bisa melihat ada progres perbaikan di sektor keamanan digital? Ya, jadi kita pertama kenapa kita membutuhkan undang-undang ini? Ini adalah untuk meningkatkan trust tadi. Kunci di ruang digital itu trust, karena ini dunia baru. Di ruang fisik kita sudah bangun trust di antara kita, karena kita bertatap muka. Bagaimana kita membangun trust di ruang digital yang kita nggak bertatap muka? Inilah tadi salah satunya dengan adanya undang-undang ini. Kita memberikan data kita sebenar-benarnya. Siapa yang melindungi? Kalau digunakan salah digunakan bagaimana? Nah, undang-undang inilah. Jadi setiap orang yang mengumpulkan data pribadi orang lain itu wajib melindunginya. Nah, ini yang kita harapkan. Dengan adanya diterapkannya ini pasti akan berdampak apa? Nggak mungkin kita ingin menerapkan pelindungan data pribadi tanpa meningkatkan cyber security-nya. Karena cyber nggak mungkin. Sistemnya harus dari jaringannya harus bagus, sistemnya harus bagus, dan juga data encryption-nya juga harus bagus. Ini kan semua. Itu. Nah, di undang-undang sendiri ini baru satu undang-undang saya tahu yang saya ketahui ya bukannya ini ya agak menyombongkan diri, tapi yang kita hitung berapa kebutuhan SDM baru. Karena dengan adanya undang-undang ini ada profesi baru, yaitu namanya Data Protection Officer.
Oke. Nah, itu yang tadi yang teman kita yang saya yang di situ itu yang kita di situ. Itu adalah data ini. Kita butuhnya 150.000 untuk seluruh Indonesia. Itu baru dari yang data untuk compliance terhadap undang-undang ini. Tapi yang tadi pendukungnya bagaimana? Industri keamanan cybernya ini akan meningkat. Ini yang harus ditangkap juga. Peluang ini yang sangat besar. Oke. Tadi dari SDM-nya aja 150.000. Untuk menjaga keamanan datanya pasti perlu yang namanya industri keamanan cyber. Ini akan tumbuh, diharapkan akan juga menggerakkan ekonomi digital kita. Tapi untuk eksekutornya sendiri untuk UU PDP ini? Nah itu nanti ada. Jadi berdasarkan undang-undang ini akan dibentuk sebuah badan baru. Ini yang sedang kita susun. Nah ini badan baru ini yang nanti kita diskusikan dengan arahannya dari istana bagaimana. Oke, kapan sih Pak sebetulnya targetnya? Ya kan kalau kita lihat undang-undangnya kan kita ada compliance-nya itu ada jeda waktunya 2 tahun. Saya harap sih pertengahan tahun ini seharusnya sudah harus terbentuk. Karena perlu persiapan untuk menyusun organisasinya. Ya kan, perlu rekrutmen orang-orangnya. Jadi perlu waktu. Jadi waktunya nggak mungkin sebuah organisasi langsung bisa bekerja. Makanya kita perlu lebih awal dari targetnya. Karena 2024 Oktober tanggal 17 itu sudah berlaku semua termasuk sanksi administrasinya. Jadi undang-undang ini sudah berlaku, cuma sanksi administrasi belum bisa diterapkan karena masyarakat sudah dihukum dengan sanksi itu. Jadi kita mau tolong persiapkan diri, lakukan compliance, jaga data pribadi yang ada, kumpulkan data pribadi yang dibutuhkan, dan gunakan sesuai peruntukannya. Oke, baik. Terakhir Pak Semi, ini kita dalam momen Tech and Telco Outlook 2023 begitu. Nah, untuk wrap up diskusi kita begitu, seperti apa tanggapan Anda untuk Outlook di tahun 2023 untuk sektor baik teknologi dan juga telekomunikasi? Saya lihat masih agak akan ada peningkatan, walaupun tidak seperti jadi pandemi kemarin itu memang boost up-nya, peningkatannya itu anomali, tapi akan meningkat karena tadi kita dalam proses transformasi. Tapi jangan berekspektasi sesuai dengan waktu pandemi ya. Yang lainnya mati telekomunikasi, nah ini akan kembali normal, tapi dia akan tetap akan melakukan peningkatan. Masih ada karena kita lagi proses, ini masih ada peluang-peluang bagus juga sih di sektor digitalnya. Startup-startupnya pun juga harus dimulai selektif ya. Jadi umpamanya kalau di fintech sudah terlalu cukup rame, sudah menjadi red, mau coba masuk di sektor yang lain. Logistik masih menurut saya masih Blue bagus. Ocean ya Pak? Ya, jadi cari yang blue ocean-nya, yang rednya jangan lagi masuk. Karena rednya sudah kompetitifnya, mereka bisa berkonsolidasi kan. Nah ini yang umpamanya agriculture juga bisa dimasukin, ini masih bagus. Maritime juga bagus. Jadi masih ada peluangnya di Indonesia. Nah cuma sektornya harus tepat. Sektornya which is harus dilihat lagi kebutuhan masyarakat apa ya Pak ya, karena tadi balik lagi kalau dari aplikasi dan juga dari startup sendiri tujuannya adalah untuk menyelesaikan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat ya Pak Sam ya. Baik. Terima kasih Pak Sam selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Sam sudah berdiskusi bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.